Halo semuanya, kali ini saya akan mempresentasikan hasil rancangan sekolah saya yang bernama Sekolah Alam Akar Bumi dari jenjang SMP dan SMA. Tapi sebelumnya, perkenalkan nama saya Naril Abzal Sabila dari Pendidikan Sosiologi dengan NIM 2241 3241 023. Apa sih Sekolah Alam Akar Bumi? Sekolah Alam Akar Bumi adalah pendidikan alternatif yang mengedepankan pembelajaran yang menyatu dengan alam dan dunia nyata. Sekolah Alam Akar Bumi akan memenuhi kebutuhan pendidikan secara menyeluruh, membentuk karakter, dan menekankan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Visi dari sekolah kami yaitu menciptakan generasi yang berakar pada nilai-nilai kearifan lokal, kepedulian lingkungan, dan mampu berpikir kritis serta berjiwa mandiri. Selanjutnya, misi dari sekolah kami adalah memberikan pembelajaran yang kontekstual berbasis alam dan lingkungan sekitar. 2. Membangun karakter yang tangguh dan empati sejak dini. Yang ketiga, mengembangkan potensi peserta didik melalui pengalaman secara langsung dan eksploratif. Yang keempat, menyediakan ruang kolaborasi antara guru, orang tua, dan komunitas. Selanjutnya, tujuan dari sekolah kami adalah yang pertama, menumbuhkan rasa cinta terhadap alam dan lingkungan sekitar. 2. Mengembangkan potensi anak secara holistik, baik aspek intelektual, emosional, spiritual, dan keterampilan hidup. Yang keempat, yang ketiga, membangun karakter mandiri, tangguh, dan berintegrasi. Yang keempat, menghubungkan ilmu yang diterima dengan kehidupan sehari-hari. Yang keenam, menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif dan alami. Selanjutnya, sekolah kami juga memiliki logo yang memiliki arti sebagai berikut. Yang pertama, terdapat bumi di situ yang melambangkan ruang kehidupan dan kesadaran global yang diharapkan semoga sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi menjadi tempat bagi anak mengenal dan mencintai dunia, serta bertanggung jawab terhadap kelestariannya. Terdapat pohon yang memiliki akar, yang berarti pendidikan yang berakar kuat pada nilai norma budaya lokal dan cinta lingkungan, kemudian akar yang melambangkan pondasi yang kokoh, serta batang daun yang tumbuh melambangkan perkembangan anak secara menyeluruh. Terdapat 2 anak kecil yang tengah melambaikan tangan, itu melambangkan peserta didik belajar bersama, tumbuh bersama, dan menghargai perbedaan. 2 anak mencerminkan pendekatan inklusif dan kolaboratif dalam pembelajaran. Yang terakhir, terdapat tangan yang melambangkan peran aktif manusia seperti guru, orang tua, masyarakat, dan komunitas dalam pengembangan dan melindungi anak-anak serta alam. Tangan juga menjadi simbol keterampilan, kerja nyata, dan kepedulian. Selanjutnya, kami menggunakan model pembelajaran contextual learning, project-based learning, dan experiential learning. Alasan kami menggunakan itu karena kami ingin melibatkan peserta didik dalam pembelajaran dan kami ingin peserta didik dapat menerapkan ilmu yang diterima dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah kami menggunakan kurikulum nasional yang disatukan dengan kegiatan yang berbasis alam. Pembelajaran di sekolah kami masih terdapat pembelajaran yang ada di kurikulum nasional seperti bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, pendidikan agama, PKN, bahasa Inggris, bahasa daerah, dan lainnya. Namun, pembelajaran tidak hanya dilakukan secara konvensional di dalam kelas. Dengan pendekatan khas sekolah alam,
materi dari kurikulum nasional justru akan diintegrasikan ke dalam kegiatan berbasis alam dan proyek nyata yang kontekstual bagi anak-anak. Sarana yang ada di sekolah kami ada alat laboratorium, alat berkebun, buku dan modul pembelajaran, alat tulis dan perlengkapan pembelajaran, peralatan eksperimen, media digital, dan lainnya. Prasarana yang ada yaitu bangunan kelas terbuka seperti saung atau pendopo atau yang lainnya. Kemudian ada kebun dan taman sekolah, laboratorium, perpustakaan, lapangan terbuka, dan hutan eksplorasi, kemudian ruang guru dan staf, kemudian gudang penyimpanan alat pembelajaran, fasilitas umum seperti toilet, parkir, dan lainnya. Sekolah kami juga memiliki program unggulan seperti belajar di alam, yang mana ini menjadi poin utama sekolah kami, yaitu melakukan pembelajaran di alam, belajar di alam, alam menjadi tempat kita belajar, menjadi buku belajar kita. Kemudian kelas karakter dan kepemimpinan. Yang ketiga, wisata edukasi dan bekerja sama dengan komunitas. Mungkin wisata edukasi akan dilakukan di setiap semester. Kami akan melakukan kunjungan wisata yang mana kita akan belajar dengan masyarakat yang ada, dengan pengetahuan dan sejarah atau pengalaman yang ada di masyarakat. Dan selanjutnya adalah bekerja dengan komunitas. Kami akan melakukan kerjasama dengan komunitas setiap minggunya, seperti kita akan menanam pohon atau belajar menanam dengan petani atau melakukan kolaborasi dengan komunitas agama atau yang lainnya. Kemudian kita akan melakukan kegiatan rutin bersama orang tua, yang mana kita akan mengadakan kelas di mana di satu hari di satu minggu kami akan melakukan kelas di mana orang tua akan bercerita kegiatan mereka, pekerjaan mereka, yang kemudian anak-anak akan belajar dan mengambil pembelajaran dari cerita orang tua. Hal tersebut dilakukan agar orang tua terlibat dalam pembelajaran atau kegiatan belajar anak-anak. Kemudian kemitraan. Kami akan bekerja sama atau melakukan kemitraan dengan komunitas yang diharapkan akan berkolaborasi dengan masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai sumber belajar. Kemudian kemitraan dengan spiritual, yaitu seperti tokoh agama atau pemuka agama atau orang yang capable dalam bidang keagamaan. Kemitraan ini berupaya untuk memperkuat nilai peserta didik seperti nilai moral, spiritual, dan toleransi. Selanjutnya, kemitraan dengan relawan dan pendukung lingkungan. Melalui kemitraan ini diharapkan dapat berkontribusi dengan masyarakat. Kegiatan ini akan menumbuhkan nilai yang baik untuk peserta didik. Kegiatan itu seperti contohnya itu menanam pohon, bercocok tanam, atau menjadi relawan bencana alam. Sekian dari kami bersama Sekolah Akar Bumi, tumbuhkan karakter dan cinta lingkungan. Bye-bye, sampai jumpa. Terima kasih.